Ya Habibi ya Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Azizun alim adada kulla harfin kutiba wa yuktabu abadal abidi tadahra dahiri radiyallahu ta'ala anni wa akum ajma'in radina billahi rabba bil islam bidina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya wa rasulah radina billahi rabba bil islam bidina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya wa rasulah Rabbina billahi rabba bil islam bidina bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa ilman mursalin wa ilhaman malaikatan muqarrabin Ya Rahman Ya Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Qala Musallim Rahimahullah Ta'ala wa qa'ana bihi wa bi'ahlu bihi wa bi'asmari bidara ini amin Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mani'u Al-Mani' adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala angka 90 Al-Mani' artinya Nang Maha Menegah. Maksudnya yaitu Dia Nang Menegah sampainya sesuatu kepada Nang bukan ditakdirkan baginya daripada manfaat-manfaat dan mudarat-mudarat. Jadi bukan hanya manfaat-manfaat saja, Nang mudarat-mudarat pun silih dua Nang Menegah sampainya sesuatu toh yang kada ditakdirkan sedikit. Kita tahu bahwa manfaat baik berupa apa saja kalau itu bukan ditakdirkan untuk kita tidak akan sampai kepada kita. Apanya aja tuh jingkar kita tumpang tuh balik. Nah, kalau memang kada ditakdirkan untuk di kita ada akan sampai lawan di kita. Begitu pula mudarat. Nah, kalau itu bukan ditakdirkan untuk kita tidak akan sampai kepada kita. Ya, keyakinan sudah begini kita. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mani'u Dia Nang menegah sampainya manfaat mudarat yang bukan ditakdirkan untuk kita. Nah, kesimpulannya kita apakah yang manfaat lawan kita, apakah yang mudarat yang ada ditakdirkan Tuhan lawan kita, maka ada sampai itu lawan kita. Gimana harus kita kada tahu ya kan? Lalu berhati-hati kalau sudah dapat dupak kayak gue nanti kesalahan lagi itu. Kalau dupak sudah misalnya
pindah ada kau lagi, mundur ada kau lagi, maju berapa, ayo begitu. Nah itu menyalahkan ya sepenuhnya. Namunnya takdir sudah manfaat sampai takdir mudarat sampai mengkali sampai takdirnya gitu kali terjadi. Rezeki termasuk di antara manfaat. Dengan memahami maksud dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mani, kita dapat menyadari bahwa rezeki yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah sampai kepada kita. Sekalipun kita berusaha untuk mendapatkannya, gitu ya. Menyampur kita, menyampur kita, kita bertanya, menyampur kita, ya. Mereka bisa dicari hidupnya dapat juga. Nah itu kan. Semalam kan boleh Jakarta, boleh dia cuma syaratnya sudah cukup. Nah, artinya hatinya tak ada goyah, ada bisa dengan keadaan maka itu sedikit rezeki kada berharap makhluk mencari rezeki itu ada risau dengan sedikit rezeki kada berharap makhluk mencari rezeki. Nah itu tak artinya sidin bila ini lawan Tuhan tenang. Nah, bila ini ada berusaha nyaman, nah itu lapang, beribadah lapang, nyaman, itu dia ada berusaha. Tapi ini beribadah ada lapang juga, ada beribadah maginnya. Nah, berusaha naga ini, nah, apa kita sedangkan naga ini. Kemudian pulang. Dan sekalipun nasi yang sudah berada di hadapan, nah, walaupun nasi itu sudah di hadapan kita, kalau itu bukan rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Mani menegah sampainya sesuatu yang bukan rezeki kita di hadapan seorang itu diketawa orang, nah, ditarik orang, ya, selama masih sampai itu tarik orang, salah sorong orang. Iya banget. Nah ini untuk kita. Termasuk di antara manfaat juga ialah jodoh. Nah, ayo ya sudah. Nah, sekalipun umpamanya kita sudah melamar babinian, kalau itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bukan jodoh kita, tidak akan sampai lawan kita. Padahal sudah dilamar ini karena akan ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepantasnya lawan kita. Janganlah kita menyalahkan seseorang andai terjadi gagalnya perkawinan, karena kita tahu bahwa yang menegah itu adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Mani. Nah, kalau sebagai tiwasan apa pengalaman yang bertanya? Oh, poin-poin saya memang habis dua kali. Ini dua itu lain bisa ini lain bulan. Itu bisa nampuhan dong gagal-gagal. Terlanjur kawin. Demikian juga kemudaratan. Bagaimanapun orang lain mengganggu kita, kalau itu tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala tegakkan mudarat itu karena dia bernama Al-Mani. Nama kalau sudah nenggain. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ditawari sahabat-sahabat beliau untuk menjaga dirinya. Beliau menjawab, kalau kalian ingin menjaga aku daripada sesuatu yang bukan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untukku, Allah sudah menegakkan. Tetapi kalau kalian menjaga akan aku daripada hal yang ditakdirkan kepadaku, kalian tidak akan bisa menjaga. Jadi kalian tidak perlu menjaga aku. Nah, dasar kemaringan dia itu kan. Dan di antara buah dan manfaat yang akan
berteman dengan nama Allah Subhanahu wa taala al-Mani antara lain adalah pertama, ia akan mencegah sesuatu yang bukan ahlinya. Ini berlaku secara umum. Misalnya orang tidak ahli jadi imam, hendak jadi imam, lalu kita tegur. Nah, ya betul. Orang tidak ahli jadi imam, hendak jadi imam, kita tegur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adapun secara khusus yaitu bahwa kita mencegah ilmu bagi orang yang bukan ahlinya, maka kita tidak boleh menyampaikan suatu ilmu kepada orang yang belum sampai akalnya. Maka tidak benar. Sabda Rasulullah SAW yang artinya kami para nabi diperintahkan menempatkan manusia itu sesuai pada tempatnya, dan kami diperintahkan untuk berbicara kepada manusia itu atas kadar akal mereka. Alimanas berkadri ukulihim, ajari manusia itu dengan kadar akal mereka. Seseorang yang punya ilmu, ia tidak boleh menyampaikan sembarang ilmu, tidak boleh menyampaikan semua ilmu kepada semua orang, karena keimanannya kepada ilmu. Ia memilih ilmu mana yang patut disampaikan, atau apakah ilmu ini sudah patut disampaikan sesuai akal mereka, atau ini kalau disampaikan tidak mendatangkan fitnah di tengah mereka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada satu orang yang bersekitar benar menghadiskan kepada suatu kaum dengan satu hadis yang kalau tidak sampai akan satu hadis, melainkan akan terjadi fitnah di antara mereka. Ilmu yang sifatnya samar atau halus tidak dapat dibuka di tengah semua golongan manusia, karena akal dan tingkat pemahaman mereka itu berbeda, sehingga tanggapan mereka pada ilmu itu tidak sama. Akibatnya bisa timbul fitnah atau pertentangan di tengah mereka. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tidak sepantasnya orang alim itu menyampaikan ilmu yang ia ketahui kepada semua orang. Kan kadang itu di halayak orang banyak nih kayak cucuk dari mana itu. Nah, ada kajian khusus, kajian khusus. Misalnya ada dua tuh bisa mengajarkan kajian ilmu martabat 7 pada biasanya lah. Nah, itu kan bisa diajarkan di Islam. Karena kalau semua orang itu dapat memahami sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, atau misalnya pulang mengajarkan ilmu falakiyah, ilmu huruf balang, diajarkan orang-orang yang kadang kita wakal dan keyakinannya, nah ini nggak bisa merusak. Kinanya berikut di situ. Nah, ya banyak keadaan yaitu hukum wujud akhirnya. Nah, jadi gerakan ilmu sampai itu sesuai dengan kadar akal mereka. Tadi misalnya ajarkan ilmu syafi, ilmu falaki. Nah, awal kurang nangkanya kuat tawakalnya, tapi benar keyakinan.
kada mantap lagi kada bulat gitu diajarakan ininya berikut dihisap tuh hitungan kadua tawakal lagi lawan Tuhan. Nah, keyakinan di sini termasuk kan ilmu masalah disapi suami istri. Nah di antara dua bini ini nomor dulu mati itu sampai hisap ke situ kawan. Kedua laki, kedua bini itu kawan. Ada ilmunya gitu. Nah ini syarat hidup kah syarat mati. Oh ini Anda bahtera rumah tangganya gonjang ganjing, ada orang ketiga, ada nih ini ada masalah perjalanan tahun hidupnya. Ada ilmunya terus. Oh ini karena gedung tujuh. Oh ini karena abu di atas tubuh. Oh ini karena perupuk kabandahan. Ada masuk. Namun ini dipisahkan teman orang. Mari kamu aja karena abu di atas tubuh. Berpikir itu bisa berpikir berganti. Dihisap berdua karena abu di atas tubuh jadi bujung locong jadi kan itu coba kameran jadi tangga ini diajarkan lawan tawakalnya sudah bulat, yakinnya sudah mantap. Dan ini tujuan mempelajari ini bukan untuk mencari dunia. Ini adalah betul mencari dunia. Misalnya hisab ini, oh ini di antara 3 calon ini yang menang ini sampai di situ tuh hisab palaki ada. Ada apalagi? Ini yang ketiga calon luar biasa. Kau dihitung ada ilmunya ini. Sapi, syarat palaki, ada. Tapi ini kada layak diajarkan ke orang banyak. Oh misalnya kau dihitung, oh ini. Contoh aja nak orang berikan contoh. Anggota DPRD tingkat 2, dapil 1. Siapa sih bang becalo? Polisi berita kursi nang direbutakan depan sana. Boleh hitung ke nomornya. Ini nomor 1, nomor 2 karena bisa dianya, nomor 3 ngaran ini kalah lawan yang ini, ngaran ini kalah lawan yang ini, jingkar. Ngaran ini kalah lawan yang ini kalah lawan yang ini, biar partainya pada jadi masalah. Ini kurangnya, ngaran kurangnya itu tadi. Kan sampai ke situ tuh ada. Tapi ini kena perlu juga. Namun diajarkan ya boleh lah ilmu nak ini, tapi orangnya dianggap tidak akan membawa fitnah kepada masyarakat. Sampai guru bagi belajar masalah ilmu ini pun itu dipasari oleh guru. Aku pada ridho bila tujuan kita mencari dunia. Bila tujuan nikah mencari dunia, aku pada ridho. Dan bila tujuan nikah hendak memporak-porandakan rumah tangga orang, mengulang orang tawakalnya kada murni lagi, aku akan dari itu menyampaikan tempat itu. Jadinya tujuannya itu kan beberapa namun sidin itu tahu aja dihisapnya kayak ini, dimunajatnya kayak ini. Memang orang ini syarat hidup dua, tidak usah disampaikan kami syarat hidup kita tidak usah. Sabar aja dulu kan, udah diberikan panjang kan gitu. Tetap memberikan optimis kepada orang karena rahasia Tuhan itu akan datang kepada nyata. Cuma ada ilmu yang disampaikan di situ ada. Nah, enak mati dia, ada papa, enggaknya siapa pada. Ya benar itu sudah. Nah cuma paling-paling jadi memandangkan hati-hati lah, hatinya dijauhi banget, dijagai yang ditinggalkan gitu. Nah kita kada tahu umur, ya kan gitu tuh. Itu tuh pada hari itu bahasa isyarat, bahasa mantik. Nah artinya sudah disuruh jangan ditinggalkan. Cuma kadang-kadang aja lagi kalau nang membangal kada ketahuan. Ya lah. Nah kayak itu tuh akhirnya. Atau jadi
lalu saya lagi nang dibawa ke rumah sakit anu hebat itu biar aku di rumah aja. Nah itu bahasa romantik nang kayak itu. Lalu saya lagi artinya mau disyariati dia ke dokter ya habis waktu aja juga biar juga itu tak baik validasinya digunakan untuk kemaslahatan yang lain ya kalau di rumah tangga tuh. Nah jadi kayak itu anmannya tuh pada itu sudah kayak ini madang aja lagi waktunya nih pada los lagi nah itu kan terlalu memberi. Nah itu namanya etika belajar ilmu ada di sama kita. Nah ayah jadinya nanti ini membuat fitnah. Nah ilmu tasawuf nah halayak tuh ada pasti mendengar itu dasarnya belum ada. Dakarnya itu kalau ngamain nah mau ngamal lalu akhirnya jadi fitnah di halayak masyarakat umum. Jadi orang-orang yang dipilih lah untuk mengajarkan ilmu yang memang harus disampaikan dari patut disampaikan. Akalnya itu menerima ada kalau orang-orang kita karena kita buang-buang liur basi itu nah bubuih montongnya apa ujungnya yang dia aku ini kalau sampai takarannya maaf ini kayak nah apalagi ujung-ujung malah nah jadi nang itu kan jadi maslahat jadi manfaat dalam orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak ada satu orang yang menghadisakan tadi. Nah, kepada satu kaum dengan satu hadis, nah kalau tidak sampai akalnya mencerna itu hadis, melainkan akan terjadi fitnah di antara mereka. Ilmu yang sifatnya samar atau halus tidak dapat dibuka di tengah semua golongan manusia karena akal dan tingkat pemahaman mereka berbeda tadi. Sehingga tanggapan mereka pada ilmu itu tidak sama. Akibatnya bisa timbul fitnah atau perbentangan di tengah mereka. Jadi dari Imam Ghazali tadi tidak sepantasnya orang alim itu menyampaikan ilmu yang ia ketahui pada semua orang. Jadi kita perlu melihat apakah cocok ilmu itu disampaikan untuk atau tidak. Apabila keadaannya tidak mengizinkan keimanan kita kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mani, maka kita untuk menyampaikan kepada mereka itu. Satu contoh mengeringan, biasanya orang di kampung sesalat subuh membaca kunut, kalau kematian membaca tahlil, baca talqin dan haul. Sementara ada nanti ilmu mengatakan semua itu bid'ah. Nah orang ini tidak memahami nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mani. Nah karena menyampaikan sesuatu tidak sesuai akal mereka, tidak sepantasnya ia berbicara itu di tengah orang kafir karena bisa membuat mereka menjadi bingung. Nah akibatnya terjadi pertentangan di antara mereka. Lain halnya jika berbicara di hadapan santri atau mahasiswa, mereka bisa mengerti tentang perbedaan. Nah ini menurut pendapat anu, itu pendapat anu ke itu kalau. Nah jadi ada dasar. Ini pendapat si anu kayak ini, pendapat si anu kayak ini. Jangan datang waduh orang udah biasa, sudah betah dengan. Nah orang sudah biasa talqinan. Nah udah datang beda mau ke besari kampung rumah. Mana sekolah ini udah datang dibedakan. Memang diempang orang aja. Salah seorang juga menambah pakai salam para santri, bagi salam mahasiswa. Oh di mana pendapat siapa? Nangka ini dasarnya apa kan ilmiah jadinya. Nah, oh di nomor dasar orang sudah terbiasa. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata sambil menunduk dada beliau bahwasanya di sini banyak ilmu-ilmu. Di sini miskin berapa ilmu-ilmu. Nah, andainya aku ada menemui orang yang bisa menerimanya, niscaya aku berikan ilmu-ilmu itu. Tapi sih ketemu ini tak berarti ada ilmu yang tidak bisa disampaikan kepada semua orang. Sahibul Ratib mengatakan bukanlah semua yang benar itu baik untuk disampaikan,
dan tiap-tiap makam itu ada orang-orang yang patut disampaikan kepada mereka itu. Nah, kedua, buah dan manfaat dari keimanan kepada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghani, bahwa ia menegah dirinya dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana As-Salafus Saleh berkata, pokok maksiat itu ada tiga. Pertama, al-kibri atau takabur. Ini maksiat yang tertua yang pernah dilakukan. Kenapa ya? Karena iblis nangka ini. Jadi maksiat yang paling Tuhan adanya. Kedua, al-hirsu atau tamak. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga karena tamak. Padahal dalam surga ada jutaan macam buah yang boleh dimakan. Tetapi karena tamak, kepingin merasa bagaimana rasanya yang tidak boleh dimakan. Ini tetap. Karena Tuhan kan melarang, ya Tuhan wala taqrabu al-isyarat. Jangan ditambah ini pohon. Maka kalian di bulan ini tidak lupa kita dilarang oleh Tuhan. Gimana tahu rasa kayak apa buah larangan ini? Ini tadi. Ini artinya tamat tadi. Tiga, hasad atau iri dengki. Jadi takabur, irsun atau fama, ketiga hasad atau iri dengki. Ini maksiat di bumi yang paling tua dan menyebabkan terbunuhnya Habil oleh Qabil. Hasad. Tiga macam inilah penyakit-penyakit hati yang terlebih dahulu seharusnya diobati dari namanya. Karena tiga macam ini adalah pokok segala maksiat. Dia sombong, tamak, dan hasad. Nah ini pokok. Nah ini dibuangi betul. Nah, yang pertama, takabur atau sombong. Sombong yaitu melihat dirinya lebih dari orang lain. Melihat dirinya lebih dari orang lain. Kenapa kan? Lebih lunas kan? Nah, lebih pintar kan? Nah, lebih sugih kan? Lebih apa lagi? Lebih huyuh kan? Lebih alim kan? Lebih tampan kan? Nah, itu kan? Bukan lebih daripada di orang. Nah, lebih mulia, lebih alim, lebih waras. Iya dibaca, lebih juhud atau apa saja yang terlintas yang ia merasa lebih dari orang lain. Bila ia terlintas di hati rasa lebih dari orang lain. Ada bapaknya anak itu tuh. Ya motor maka itu motor bunga. Toh, ya ini tetap. Merasa lebih daripada orang. Ini adatnya di nama sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana bi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat zarah dari kesombongan. Berarti lebih pada orang, merasa lebih pada orang. Ayo, kita merasa lebih pada orang, mungkin sedikit hati. Ada masuk surga. Namun yang belajar tauhid dan wujud, napa dan sempurnakan ya. Mengamalkan ilmu tauhid dengan sifat makrifat kepada sifat Tuhan, sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Sudah hadapan sumpah manusia, hadapan hasad, hadapan tamak. Kenapa yuk? Karena menyadari kuasa sifat Allah, nambah kuasa sedikit.
Kehendak sifat Allah, nambah kehendak sidin. Ilmu sifat Allah. Nah, pengetahuan nih sifat Allah. Nang mengetahui sifat Allah. Hidup sifat Allah. Nang maha hidup sifat Allah. Lihat sifat Allah. Nang melihat sifat Allah. Nah, mendengar sifat Allah. Nang mendengar sifat Allah. Kalam sifat Allah. Nang berkalam sifat Allah. Apa yang harus disombongkan? Coba yang di antara 7 ini nyata. Nah, jadi nyata lawan diri kita. Kan kita pakai katanya. Jadi kalau itu dipakai, karena dipakai itu mana? Nang ma'ani ma'nawiyah. Ma'aninya dipakai di tubuh, maknawiyahnya dipakai di hati, di perasaan, di anggapan. Jadi mau kita melihat, kita nih melihat karena. Nah jadi sifat Tuhan melihat itu. Nang melihat diyakini di hati, nang melihat akan Allah. Jadi melihat, nang melihat ditambahi dikit, melihat takkan. Mandangan sidin kalau dinyatakan sidin di telinga kita. Sifat sidin mendengar tak digambarkan sidin di telinga kita. Mendengar tak. Jadi nang mendengar siapa? Sidin kalau tadi. Nang mendengarkan sidin juga. Nah, ini memakai yang ini. Kalau sudah memakai yang ini, apa sih yang perlu disombongkan? Bahkuasa pun sidin, kehendak pun sidin, pengetahuan pun sidin, hidup pun sidin, melihat sifat sidin, mendengar sifat sidin, bakalan sifat sidin. Ayo, mun ini dan kada Tuhan gambarkan, kada Tuhan nyatakan. Nah, di dalam diri kita Tuhan ini kada menyatakan sifat basarnya, buta orang itu. Tuhan kada menyatakan sifat samanya, tuli orang itu. Tuhan kada menyatakan sifat kalamnya, bisu orang itu. Lain sifat nang hakiki. Kalau sifat Tuhan nang hakiki, makanya tadi madhar kenyataannya aja. Nah, kenyataan, kenyataan. Nah ini yang menyatakan. Ini nama gambar. Ya kali sekali lagi supaya paham. Jelas gambaran dengan nama gambar itu beda. Nama gambar ya nama gambar. Gambarannya itu adalah hasil. Jadi perbuatan dengan nama perbuatan kata lain. Jadi kita ini sebaratan. Nah, padahal kita kada ingat pun lawan sidin nama ulah akan sidin juga tetap. Cuma bedanya kita kada ingat. Sidin kada mengatakan awan diri kita ini baru saja nama lihat tu sidin, nama lihat tahan tu sidin. Dilupakan Tuhan hati kita nang itu ditimbulakan Tuhan nang apa? Nang melihat aku. Lain nang melihat akan Tuhan, aku nang melihat. Lain Tuhan nang melihat akan aku lain. Nah amunnya sudah nang timbul aku nang melihat. Nah itu bisa jadi timbul piragah tadi. Piragah apa? Piragah palihatnya. Amun inya merasa aku nang tahu, nah itu bisa timbul piragah nang paling panaunya. Nah gitu jadinya. Apa aja dibiasakan di dalam hidup kita, namun kita ini kada besi nang 7 ini. Makanya disuruh mematiakan nang 7 ini. Karena 7 ini sumber daripada sumber asal usul daripada sifat
sifat nang tercela tadi. Nang tiga nang kepala ahoy tadi sombong, tamak, lawan hasad tadi. Nah, itu anak-anaknya banyak banget. Kenapa bisa timbul ini? Karena keakuan kita ada. Kita rasa kalah, rasa bisa, rasa bagusnya itu kan. Nah, rasa kita itu nanti nang olah bisa menimbulkan. Coba kalau ada rasa kita, itu mau timbul itu. Kalau rasa nang mengawaakan sidin, nang mahandakakan sidin, nang manahuakan sidin, nang malihatakan sidin, nang mandangarakan sidin, nang memandirakan sidin, nang menghidupakan sidin. Apa yun yang perlu disombong? Nung semua sidin apa nang harus dimakan nung semua sidin? Nang dihendak orang nang tamat itu kan diingat kawan itu kehendak Tuhan. Tuhan nang mahendak akan keringat inya mengingat nafsuinya bisi kehendak. Lalu hendak begini, hendak begitu, hendak ini, hendak itu. Tuh inya nang bisi kehendak. Lain Tuhan nang bisi kehendak nang mahendak akan nawan ini. Amun inya merasa Tuhan nang mahendak akan nawan binya, inya kan diserakah. Kenapa inya dengki lawan orang? Hasud tadi. Kada kaum yang orang dapat nikmat, dapat kelebihan. Nah ini kada inya ini kada meyakini dengan kuasa dan kehendak Allah. Nya kada meyakini dengan nang maha mengetahui itu sidin. Sidin nang maha mengetahui. Amun sidin nang maha tahu, sasa sidin naik. Siapa nang hendak sidin labihakan ilmunya, siapa nang hendak sidin nang labihakan hartanya, siapa nang hendak sidin labihakan pangkat jabatannya, siapa nang hendak sidin jadiakan labihnya, labih bumasnya, cantiknya, itu kada kau diri. Kenapa? Mengetahui, nang mengetahui itu sidin nang mulakan. Lalu nyaman hidupnya ini. Nah, nyaman hidupnya ini. Maksudnya sidin tadi. Jadi tidak masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebarat jauh dari kesombongan. Maksudnya tidak akan masuk surga kecuali sudah dihisab dan disiksa. Kada kawan ini orang nak kayak itu mau kada dihisab mau disiksa dulu, hanya masuk ke surga. Ancaman bagi orang yang sombong sangat keras dan dianggap induk dari segala maksiat, karena kata Imam Al-Ghazali, satu orang yang sombong itu tidak mampu meninggalkan dendam. Ini gara-gara ini ya, gara-gara dendam, karena ia merasa lebih mulia dan lebih hebat dari orang. Jika inya diremehkan, inya dendam, dua, orang yang sombong itu tidak akan mampu meninggalkan dusta untuk mempertahankan kesombongannya. Ini tak semua mulai berdusta, dusta terus. Untuk mempertahankan kesombongannya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki makan dengan tangan kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, lalu beliau tegur. Karena sombong, ia berkata, ya Rasulullah, tangan saya sakit. Padahal sebelumnya tangannya tidak sakit. Akhirnya mulai saat itu tangannya sakit sampai mati. Ini dikarampur. Ini sombong itu mempertahankan dustanya. Nah, mulai berdustanya dusta terus. Tiga, ia tidak bisa meninggalkan marah. Orang penyari kata, padahal menahan marah adalah satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang sombong kayaknya kada kawan, kada kawan kada sarik, biasa sarik kawan orang. Yang keempat, tidak bisa meninggalkan hasad dengki lantaran ia merasa lebih baik dari orang, tetapi ternyata ada orang yang lebih atasnya. Nah, ini Pak.
Yang kelima, hatinya keras, sombong sehingga tidak bisa menerima nasihat orang lain. Hapusan sudah. Orang sombong tuh harus hati. Yang keenam, ia tidak selamat dari meremehkan manusia. Nah, jadi bila meremehkan manusia itu alamat itu sudah di hatinya itu ada kesombongan. Nah, remehkan aja lawan mulan. Nah, marah dahkan aja lawan mulan. Nah, kullu syai'in iya, setiap sesuatu seseorang itu ada kelebihan. Cuma karena ada sombong, lalunya meremehkan orang. Yang ketujuh, tidak selamat dari merasa dirinya lebih bersih. Nah, ini bahayanya. Nah, aku lebih bersih, lebih selamat, lebih unggul, lebih mulia. Yang kedelapan, ia telah merebut sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Tuhan saja. Banyak lagi akibat orang yang sombong, dan sifat ini masuk kepada siapa saja, lebih-lebih kepada orang yang menuntut ilmu. Gak bisa aja juga kalinya. Tapi pintar pada kawan bunga aja seorang pintar. Nah, nanti bisa sombong gitu. Iblis orang yang telah ribuan tahun beribadah kepada Allah, berpengetahuan luas atau orang alim, dia pun dimasuki oleh sombong. Ahli ibadah bisa, nah ilmunya luas atau alim orangnya, nah bisa jadi masuk ke oleh sombong. Yang kedua yaitu tamak, yaitu merasa apa yang dimiliki sekarang belum cukup. Orang aja lawannya adalah qanaah atau merasa puas dengan apa yang dia miliki. Tamak kalau kita bisa mencegahnya, banyak hal-hal yang positif yang akan didapat, dan kalau tidak bisa menghilangkannya, akibatnya dia bisa mengurangi takaran, bisa menipu dengan menyembunyikan aib barang, bisa korupsi. Nah, karena tamak. Menjuntan bisa juga karena tamak, kikir pemalar bisa juga karena tamak, berdusta bisa juga karena tamak, ngucil kan kita. Ngucil, kan ngucil. Mah baju kita nang dipadahi tetap nyil kan. Ngucil, bisa ngucil ini. Nah itu kan bahasa. Nah ngucil. Khianat bisa juga. Dan wadahana atau merasa segan menegur. Segan menegur. Yang ketiga, hasad terakhir. Maksudnya ia tidak senang saudaranya mendapatkan nikmatan dan ingin nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Akibat dari hasad yaitu akan timbul pada dirinya sifat-sifat yang tercela, di antaranya yaitu menghendaki kejahatan pada orang lain. Dua, syamata atau merasa gembira orang yang didengki dapat musibah. Yang ketiga, menggibah. Yang keempat, mengfitnah. Yang kelima, suka mencari kesalahan. Yang keenam, sangka jahat. Yang ketujuh, tidak rida dengan ketentuan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, dalam beristighfar, dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam berselawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah, matikan kami pada taat dalam keadaan husnul khatimah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya